Gimana apanya? Kehadirannya. Ya kan, saya merasa waktu kalian mungkin semua menyaksikan lah, kan sekarang zamannya medsos ya, bagaimana saya adalah salah satu orang yang kalau bisa dibilang korban bullying ya gitu, korban bullying yang juga salah satunya dilakukan oleh terdakwa ini ya. Dan pada saya mengalami doxing dari si terdakwa ini yang lumayan memang, satu, followernya itu banyak, dan kedua, si terdakwa ini kan selalu memframing bahwa apa yang dikatakan dia itu selalu benar. Nah, ini yang menjadi concern saya sebagai temannya Reza, untuk mensupport Reza, menemani dia dalam persidangan kemarin. Kebetulan kan memang dia harus menjadi saksi pelapor. Jadi saya datang ke sana ingin mendukung, ingin menyemangati Reza Gladys sebagai korban bullying. Yang paling jelas kelihatan pada saat sidang adalah dia harus menghadapi goncangan psikis. Kedatangan dirimu untuk memperkuat seperti itu. Kalau misalnya memang ada guncangan psikis itu apa sih Kak? Sebagai sahabat pasti tahu dong. Sehingga gua harus datang untuk menguatkan. Kalau misalnya dirimu lihat dari segi psikis yang dihadapin sama Reza ya, apa Kak? Nervous nggak karuan, anxiety atau siapanya apa? Nih Rezanya. dari Rezanya? Saya tidak melihat Reza seperti yang kamu bilang tadi ya. Saya melihat Reza di sana sangat percaya diri. Ya seperti kita saksikan sama-sama lah, semua pertanyaan dari JPU dan kuasa hukumnya terdakwa dengan lugas bisa dijawab oleh pelapor, Dr. Reza Gladys. Berarti tidak ada rasa gugup, tidak ada rasa deg-degan. Ya itu kan inilah bahayanya framing di dunia maya ya. Saya dengan Zanza yang paling depan menyaksikan bagaimana dengan tegasnya Reza menjawab semua pertanyaan, baik dari JPU, baik dari terdakwa sendiri, dan dari penasehat hukumnya. Tidak ada yang tidak dijawab. Itu yang saya lihat dan Zanza lihat di dalam persidangan. Sama pernah jadi korban bullying dari terdakwa, ada pesan khusus nggak sih? Lo kalau mau ngadepin dia jangan lihat matanya, atau lo kalau misalnya mau ini kayak gitu, atau seperti apa? Saya sangat tahu bagaimana, saya lumayan lama ya berteman dan tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi yang di framing di dunia maya seolah-olah dia itu orang yang sangat menakutkan, seolah-olah diri dia bukan siapa-siapa. Tidak ada itu. Saya cuma bilang sama Reza, ingat, kamu adalah seorang dokter, kamu tahu harus bersikap bagaimana terhadap terdakwa. Dan dia buktikan, nggak usah kita ajarin apa-apa ya. Saya yakin dia seorang wanita dan ibu yang kuat. Kalau terdakwa berpikir bahwa dia itu ibu yang kuat, Reza juga ibu yang kuat. Jadi sama-sama. Dia, kalau si terdakwa ini menyepelekan Dr. Reza, tidak mungkin dia ada di kursi pesakitan. Gitu aja sih. Ya nggak, Zanza? Nah, kemarin juga menarik selain persidangan juga yang menarik perhatian warganet adalah ketika terdakwa mengancamkan jari tengahnya ke kaki Tri. Sebetulnya itu bukan ke saya ya, mungkin ini karena Zanza yang merekam di sebelah saya, mungkin Zanza yang bisa menjelaskan. Itu sebetulnya bukan ditujukan untuk saya ya. Ini hanya ingin kepuasan aja, lagi-lagi framing di dunia maya seolah-olah dia mengacungkan jari tengah itu buat ke saya katanya. Kenyataannya? Ya itu bentuk dari etika dia aja sih sebenarnya. Dia kan memang suka buat gerakan-gerakan tambahan. Nah, karena pada saat itu memang saya dipesankan oleh anak saya, karena pada saat saya mau mendukung Reza ini, saya izin dulu ke anak saya yang paling besar yang ada di Kanada, Naira, Mami mau datang ke sidangnya terdakwa ya. Sure Mami boleh, tapi kalau Mami mau datang ke sana, aku minta satu permintaan. Apa? Saya bilang gitu. Bisa kamu video call aku pada saat Nikita ini duduk di kursi terdakwa? Sure, saya bilang. Apa yang mau kamu lakukan? Saya bilang, seperti yang Mami bilang, kalau kita berbuat jahat dan melanggar hukum di Indonesia ini, kita harus tahu resikonya apa. Dan aku ingin melihat dari manapun balasannya terhadap si terdakwa ini, finally dia duduk di kursi pesakitan dan aku mau melihat itu. Nah, makanya pada saat terdakwa masuk, saya memang video call anak saya.
kebetulan si terdakwa ini disorakin oleh kubunya, bukan kubu ya, oleh pendukungnya Dr. Eza ini. Mungkin dia nervous juga sehingga noleh ke belakang, dan anak saya pun melihat pada saat dia mengacungkan jari tengah. Itu namanya remaja ya, dia membalas memang sambil dia ya untung saya pakai earphone ya, sambil dia mengatakan, "Yuk, kamu lihat," kurang lebih gini ya artinya, "kamu lihat apa yang kamu rasakan sekarang, God never sleep," kata anak saya, Tuhan nggak akan tidur ya. Sekarang saya melihat kamu di sana dan ibu saya menonton kamu ada di sana. Itu yang dikatakan anak saya pada saat saya video call, dan kebetulan si terdakwa ini disorakin sama pendukungnya Reza sehingga dia mungkin terganggu mengacungkan jari. Tapi anyways itu bukan hal penting buat kita bahas. Poinnya adalah kita fokus kepada persidangan ini, jangan fokus kepada gosip-gosipnya ya. Kita fokus kepada persidangan ini bahwa menurut keterangan dan tuntutan yang ada di persidangan kemarin adalah tentang pemerasan dan TPPU. Itu aja sih. Saya ada di sana itu bukan untuk mengikuti perjalanan sidang atau urusan skincare-nya. Saya ada di sana untuk mendukung Dr. Eza dalam menghadapi bullying. Mungkin akan terus hadir Kak? Nggak tahu nih, kalau Zanza hadir ya karena saya selalu komunikasi kan sama Zanza, gimana nih kita yang dulunya kita membela ya, pada saat itu kebetulan dia benar ya. Benar. Kan pada saat itu. Ya, kalau hari ini dia salah menurut kita ya. Salah. Tapi tapi merasa ini nggak sih satisfying juga, sepertinya tuh kayak kan kemarin sempat berseteru dengan terdakwa dan akhirnya dia sekarang ya seperti ini dengan kondisinya gitu, merasa kayak ya akhirnya gitu seperti apa dari Mbak Fit sendiri ini? Akhirnya saya tidak pernah juga gini ya, kalian itu jangan berpikir bahwa oh saya bahagia misalnya dia menjadi terdakwa. Saya tidak perlu untuk menunggu dia menjadi terdakwa untuk saya juga bisa membalas perbuatan dia. Kan lately juga saya sudah meluruskan tuh doxingan dia karena sudah keterlaluan banget, saya mulai melawan, dan pada akhirnya memang terdakwa dilaporkan oleh Dr. Reza untuk pemerasan dan TPPU ini. Nah kebetulan kan Dr. Reza juga kan teman kita, ya, support lah. Terbayar hasilnya. Terlalu bukan masalah terbayar itu buat saya ketika saya bisa membalas ucapan dia dengan mulut dan tangan saya sendiri ya, itu udah cukup buat saya, karena saya bukan pecundang yang ikut-ikutan dengan seperti yang kalian bilang kan, ini nggak tahu nih media mana yang nulis Dr. Eza ada yang menunggangi. Dia itu korban bullying sehingga usahanya mengalami kebangkrutan karena pribadinya diserang oleh terdakwa ini gitu. Jadi jangan terlalu menggoreng-goreng berita seolah-olah ini terdakwa ini bukan berkasus berat ya, seolah-olah ada yang menunggangi karena banyak musuhnya. Tidak seperti itu. Faktanya memang terdakwa ini melakukan tindakan kriminal di Republik ini dengan pasal yang disangkakan yaitu TPPU dan pemerasan. Jadi ayo kita sebagai warga negara Indonesia ini belajar pintar. Jangan yang kita konsumsi ini hanya urusannya gosip ya. Ya enggak? Urusannya penggiringan opini gitu. Ini Zanza kan termasuk menurut saya masyarakat yang giat mengedukasi di sosial media ya, meluruskan berita-berita apapun, tidak hanya urusan terdakwa, tentang hukum-hukum yang ada di Republik ini. Tapi mungkin Kak kemarin berteman lama sampai akhirnya seperti ini gitu, ada tetap rasa di hati kan, Kayak menyayangkan gitu Kenapa saya harus kasihan? Diri dia sendiri pun tidak kasihan. Kalau harus ada yang kasihan itu ya dirinya sendiri ya. Jadi jangan berpikir saya punya rasa, nggak ada. Kan seperti dia bilang ke saya, she is nothing. Aku bilang sekarang, you are nothing at all. Iya, nothing at all. Nggak ada urusan itu ya. Seperti
Saya pun kan kenal sama terdakwa ini bukan seperti framing di dunia maya bahwa seolah-olah saya itu bestie banget. Ini nggak ada. Dia kawan biasa aja buat saya. Orang yang datang ke hidup saya minta pertolongan itu. Pada saat setelah selesai saya tolong ya dia seperti itu, ya sudah, ya nggak masalah, itu kan emang sifat dia. Kayak udah biasa deh gitu ya. Udah biasa kan, tidak terjadi di diri saya sendiri pun kan juga dia selalu begitu terhadap orang lain. Ya, nggak heran. Covid, sebelum masalah ini akhirnya lari ke ranah hukum ya kan, dibilang tadi dua-duanya adalah teman kayak gitu. Apa namanya, teman gitu, pertemanan itu pernah nggak sih dirimu itu ngasih tahu, woi lu jangan kayak gini karena dia begini, lu jangan kayak gini karena dia begitu? Yang mana nih? Untuk dua-duanya. Sebelum akhirnya ada di ranah hukum sekarang nih. Kejadian keributan ini kan setelah dia nggak berteman dengan saya. Iya kan, ya saya akan tahu dia akan kembali lagi seperti dulu dia katanya ya, karena saya nggak tahu ini manusia dari mana dulunya. Saya taunya kan nih onar ya, setelah nggak berkawan sama saya kembali lagi ke tempat asalnya terjadi gitu. Karena waktu berteman dengan saya, ya kalian nggak usah saya jelasin seperti apa dia. Kak, mungkin melihat anak kakak sendiri itu kan udah sempat video call juga pada saat persidangan gitu. After persidangan, apa yang dikatakannya kepada kakak? Mungkin merasa lega atau seperti apa? Anak saya ngomong apa? Enjoy prison life. Itu kata anak saya. Enjoy. Deal with it. Deal with it. Berarti dia merasa kayak lepas gitu rasanya. Nggak terlalu tinggi kalau anak saya harus memikirkan dia, Mbak. Emang dia siapa? Cuman dia melihat jadi pembelajaran buat dia. Ada orang yang pernah ditolong oleh keluarga kami, lalu menggigit, lalu berakhir di penjara ya. Deal with it, gitu aja. Enjoy kata anak saya. Setelah persidangan juga jadinya ramai Kak, setelah muncul video yang Nikita Mirzani ini main handphone. Nah ini Zanzan nih, karena ini kan urusannya dengan aturan hukum ya. Bagaimana menurut kamu dengan terdakwa ini main handphone sebelum persidangan? Jadi sebenarnya kan memang dia itu kan bukan lagi ada di lapas ya, dia itu ada di lingkungan pengadilan yang memang lagi break kan gitu. Tapi itu pun diatur oleh undang-undang, itu kan nggak boleh. Apalagi kalau yang kita lihat video yang beredar itu kan dia bukan menggunakan untuk telekomunikasi yang urgent, tetapi dia kelihatannya itu bermain sosial media gitu. Artinya nggak boleh. Apa kepentingannya dia membawa HP, sedangkan tahanan yang lain itu atau pesakitan yang lain tuh nggak melakukan hal itu dan memang nggak boleh. Walaupun sebagian orang bilang wajar karena banyak yang kayak gitu. Ya kalau gitu kita tidak menormalisasikan pelanggaran gitu. Iya betul, setuju itu saya. Tidak menormalisasikan pelanggaran. Dan seperti tadi dibilang sebenarnya juga ada kok yang kayak gitu. Iya. Ini sebenarnya gimana sih Kak yang harus diperbaiki itu dari sistem apa? Dari sisi mungkin dari kita ya, jangan pernah menormalisasikan. Nanti bahaya kalau sekarang koruptor udah biasa, orang korupsi aja gue. Kan nggak bisa juga kayak gitu. Memang benar, kebanyakan oknum ya nggak boleh kita tambah-tambahin banyak gitu loh. Artinya ini jangankan pesakitannya, anggota kejaksaannya atau lapasnya pun harus lebih hati-hati lagi. Karena kan memang ini aktif sekali sosial medianya. Sama satu lagi saya mau sampaikan, dia ini kan adalah terdakwa dari pembuli ya, salah satunya bully yang dia lakukan. Ini sosial medianya kan terus saja membuli gitu, mau dia ataupun adminnya itu sama aja. Toh adminnya kan juga nggak bisa kalau tanpa approval dari dia gitu loh. Artinya pihak penegak hukum itu harus harus bisa membatasi itu juga demi menjaga lebih menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum gitu loh. Dan lebih ke perlakuan yang berbeda dengan antara si terdakwa. Ketimpangan sosialnya kelihatan. Setelah ini terjadi, akhirnya sebelah menyebut bahwa ini sebuah jebakan karena udah tahu nih. Itu kan nah kalau ini jawaban saya ya, karena saya tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi kalau dugaan saya ya, si terdakwa ini selalu playing victim. Ketika ketahuan dia melempar bahwa ini kelakuannya kubu yang melapor misalnya. Kan saya lihat tuh di dunia maya di story-nya dia bahwa kan itu ada rekaman CCTV, minta ditangkap siapa yang merekam. Saya dukung, tangkap yang merekam siapa, saya dukung. Karena saya merasa bahwa ada pesan dari terdakwa ini untuk ke
pelapor bahwa dia merasa framingnya dia kan dia hebat, dia kebal hukum, bisa ngatur semua. Nah ini yang saya tangkap itu terdakwa ini sepertinya ingin menunjukkan itu kepada pelapor. Oh bahwa dia itu masih hebat loh, bahwa semua orang itu, jangankan kita lah rakyat biasa ya, aparat penegak hukum aja bisa dibilang sama dia itu seperti yang terlihat kok kayak takut untuk melarang untuk menerapkan aturan kepada diri terdakwa ini. Terlebih ini untuk kejaksaan ya, saya melihat seliweran tuh bagaimana seorang aparat negara yang memakai baju kejaksaan setelah si terdakwa ini sidangnya selesai ingin menerapkan aturan lagi, harus memakai baju orange dan memborgol tangannya. Kok seperti orang yang ketakutan untuk memborgol tangan terdakwa ini? Di mana marwahnya kejaksaan ini di mata terdakwa ini? Ini kan disaksikan berjuta penduduk Indonesia. Kok saya yang bukan kejaksaan aja ya, nggak ada keluarga juga saya di kejaksaan, kok saya sakit hati melihatnya ya, kok kayak takut banget gitu. Dan herannya lagi karena memang ini di negeri Konoha, kata netizen, yang dibully itu yang memakai seragam gitu. Ini buat kepala kejaksaan, mungkin ini pendapat dari saya juga, saya sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi di ruang persidangan. Kok ada pegawai kejaksaan, aparat negara gitu ya, yang bisa menurut saya itu dilecehkan oleh terdakwa gitu, karena dia lari-lari tangannya dan akhirnya dibully kan yang ingin memasangkan borgol ke tangan terdakwa. Itu sih. Bisa nggak usah pakai tif Samira gitu ya, karena kasihan sama yang lain. Kalau dokter itu nggak ada namanya detektif, dokter is dokter, dokter jantung, dokter kecantikan, nggak ada dokter detektif. Jadi kalau mau nanya dokter detektif itu setahu saya Samira kan, panggil aja Samira atau dokter Samira. Itu apa pertanyaannya? Dilaporin sama siapa? Samira, kalau memang dia mau melaporkan saya ingin bertanya juga ke Bapak Polisi. Samira ini kan sudah menjadi tersangka di Medan atas laporannya Dr. Andreas Situngkir. Saya merasa saya nggak perlu dilapor-laporin sama si Samira ini, Dokter Samira ya. Tapi setahu saya Samira ini kan sudah menjadi tersangka di Polrestabes Medan. Itu dulu yang kalian bertanya. Bila perlu kalian ke Medan sana atau ke Mabes Polri tanya. Jangan juga ada perbedaan perilaku nih di kasus keonaran skincare ini gitu. Jadi jangan nambah-nambahin pekerjaan aparat negara dengan main lapor. Saya juga capek liatnya ya. Itu lebih bagus dia menyerahkan diri. Lebih bagus dia menyerahkan diri daripada dia. Ya mungkin ini karena contoh dari terdakwa yang satunya ya. Jadi terinfluence kali ya. Oh gini aja, onar aja gitu. Mungkin Kak udah ada surat panggilan belum sih, kan katanya udah lama ya dilaporinnya Kak. Bisa nggak tanyanya yang lain, nggak penting untuk saya jawab. Kalau saya dipanggil saya pasti datang, tapi tolong tanya balik ke si Samira, dia kapan datang ke Medan ya, kapan dia datang ke Medan, karena kasihan Dr. Andreas Situngkir ini memang perlu keadilan. Yang sudah lama sekali melaporkan dia berbulan-bulan, dia sudah dipanggil pertama jadi tersangka, lalu kabarnya belum, entah udah ada panggilan lagi atau belum. Coba teman-teman tanya ke Polrestabes Medan, proses laporannya Samira ini yang dilaporkan oleh Dr. Andreas Situngkir ini sampai di mana gitu. Itu besok kan datang nih hari Kamis nih. Coba kamu tanya ya, seperti kamu bertanya ke saya yang nggak jelas nih laporan si Samira di mana itu katanya. Coba kamu tanya ke si Samira itu bagaimana dengan laporan Dr. Andreas Situngkir terhadap diri dia. Kalau saya emang nggak ada takut-takutnya, nggak ada karena saya di sini itu bukan saya ngomong membela kebenaran, nggak terlalu jauh lah membela kebenaran. Saya gerah dengan ulah-ulah oknum nih penghancur dunia usaha skincare di Indonesia ya, salah satunya menurut saya si Mas Samira ini. Karena dengan jelas ya, ingat ya kalian wartawan semua menyaksikan di dalam persidangan itu bagaimana dalam dakwaannya bahwa ada keterkaitan 2 orang di dalam terjadinya pemerasan saudara NM ini. Bagaimana ada pasal 55 di situ yang harus ditegakkan. Dan di dalam kesaksiannya Dr. Reza
bahwa kronologi diceritain itu ada nama Samira juga disebut di situ. Itu yang lebih penting kamu tanyakan. Karena ini bahaya buat kalau untuk cuma ngelaporin saya, apalagi ITE yang dicemarkan siapa? Nama dia udah cemar di mana-mana gitu. Iya nggak? Iya, bahkan dia udah tersangka kan. Bahkan dia udah Dan di tersangka. dalam kasus ini nggak ada hubungannya dengan Kak Fitri, itu hanya ketersinggungan pribadi dia, tapi bagaimana dia sebagai profesinya harus menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat bahwasannya dia tidak terlibat, dan dia bagaimana mempertanggungjawabkan ketersangkaan yang telah ditersangkakan kepada dia gitu. Iya, betul. Itu lebih penting ditanyakan. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini itu blunder ya, karena akan akhirnya si Samira ini yang akan saya balik bertanya kepada aparat negara gitu. Sampai di mana? Kak, mungkin boleh diupdate juga soal kasus yang teror yang kemarin Kak, kabarnya sudah ada. Enggak, itu saya Mama. sudah gini ya. Saya itu orangnya pemaaf ya. Apapun yang terjadi di hidup saya akan maafkan selama orangnya minta maaf. Ya, jadi kalau kalian bertanya tentang Yoke Hargono atau tentang penembakan di kantor saya bahkan barusan sebelum kalian datang saya komunikasi dengan Yoke Hargono. Kalian tunggu aja, sebentar lagi akan ada sidang. Mungkin nanti Yoke sendiri yang akan bercerita ke kalian semua. Nanti kalau dia bisa terbebas, siapa yang nyuruh dia, apa masalahnya. Karena saya merasa Yoke ini juga dia memang salah ya, tapi dia tidak sendiri. Seperti saya pernah bilang bahwa saudara NM ini bersalah, tapi dia tidak sendiri. Terbuktikan di dalam dakwaan dan di dalam ceritanya, di dalam kesaksian Dr. Reza, bagaimana dia disuruh, bagaimana, ya sudahlah. Berarti dengan adanya komunikasi dengan Yoka sendiri, Kak Fitri sudah membuka pintu maaf dan sudah tahu semuanya jadinya. Secara Dalam dan pribadi sebaliknya. saya sebagai manusia memaafkan, tetapi kan ini udah masalah hukum yang harus diproses ya. Tentu saya akan mengikuti aturan, saya akan bersidang, dan kalau memang Yoke harus divonis bersalah ya dia harus belajar dari sini. Jangan sampai dia mengulangi perbuatannya lagi, karena kalau tidak dibawa ke jalur hukum juga ya banyak orang yang tersakiti juga oleh saudara Yoke, bukan saya sendiri, termasuk anak saya, suami saya. Mungkin saya secara pribadi saya memaafkan, tapi kan saya punya suami. Yang disebarkan datanya juga kan bukan data saya, data suami saya. Tentu isi kepala saya dengan suami saya berbeda ya. Tapi saya sebagai orang yang sudahlah gitu, nggak mau terlalu dendam gitu ya. Kita lihat aja lah nanti ke depan bagaimana. Udah mungkin nggak ada jadwal sidang Pak? Belum, nanti pasti dikasih tahu kalau ada. Kak, ada sangkut pautnya sama yang di dalam juga? NM? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia ditunggangi dengan orang yang berbeda ya Kak, bukan terdakwa NM? Bukan. Masih satu circle Kak. Enggak. Tujuannya sendiri apa Kak? Nggak penting ya. Nggak penting banget itu untuk nggak penting lah. Mungkin karena pengen viral aja ya, pengen ikut-ikutan aja, nggak penting. Dan itu bukan ditembak ya, dikoreksi ya, itu menurut saya bukan tembakan, walaupun kalian bilang ditembak, tapi kok kayaknya menurut saya bukan. Itu sudahlah, tapi saya nggak mau ngebahas lagi, toh kantor saya juga sudah saya ganti kacanya. Ya ini menjadi perhatian juga kalau nanti ada yang mau main teror-teroran ya. Ini sekali ini saya maafin, kedua kali enggak. Kak, sedikit mengenai NM yang update-annya bahwa yang memakai handphone itu gimana sih Kak? Sudah tadi dijawab. Setelah Kak. Dia siapa aja kan selalu diambil menjadi pemicu nih. Seperti apa nih Kak? Saya kurang paham kalau itu pemicu apa ya, Samira dengan NM dulu. Keributan terjadi. Samira sama NM. Kita nggak ngerti juga karena kan dia dikait-kaitkan nih, sedangkan mereka ini kan mengakunya tidak saling terkait, padahal di dalam dakwaan ada keterkaitan gitu loh, yang mengenai pemerasannya ya. Iya. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih apakah mereka ingin membelah diri, menyelamatkan diri masing-masing atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi Jadi seolah-olah kayak pecah kongsi nih mereka nih. Mungkin bukan seolah-olah, bisa juga pecah, bisa ya. Nah, Pecahnya ini apa karena memang salah satunya yang ingin selamat atau seperti apa ini Kak? ya di dalam ya sekarang kan bisa kelihatan ya bagaimana tuh orang-orang itu melakukan satu sindikat kejahatan. Kalau udah ada yang ketangkap kan kayak semua pengen menyelamatkan diri. Akhirnya menurut pengamatan saya ada yang bertindak seolah-olah dewa penolong.
ngurusi terdakwa di dalam tahanan, ada yang lari seolah-olah dia nggak tahu ya. Tapi kan ini ya sudahlah, kita ikutin saja jalannya persidangan. Kalian saling cuci tangan gak sih, Kak? Mandi kali bukan cuci tangan. Peribahasa gitu. Iya, mandi bukan cuci Yang tangan pasti lagi. kayaknya mereka ingin menyembunyikan pucuknya. Nah, nih dia nih. Tadi kita diskusi mengenai kok gini ya. Ya saya sepakat dengan Zanza, mereka ini berusaha mengkecoh ya. Iya. Berusaha mengkecoh di atas. Tapi akankah yang di atas sendiri akan terungkap dengan Pengamatan kamu bagaimana? Yang di atasnya akan terungkap? Tergantung mereka bagaimana deal-dealannya dengan yang sudah duduk di kursi pesakitan. Kalau misalnya lebih berat menyebutkan nama si pucuk ini, ya mungkin dia akan mengorbankan dirinya sendiri, gitu aja sih. Tapi kasihan juga jadi si pucuk Ya ya. kasihan. Kasihan ya. Ya tapi Capek ya jadi. Kasihan mudah-mudahan ya. si terdakwa ini berani mengungkapkan semuanya, gitu. Tapi kalau terdakwa ini berpikir ya si pucuknya ini sebagai bank swasta buat dia, ya mungkin terdakwa akan Iya. pasang badan. Tapi Daripada gue udah masuk terus gue nggak ada uang lagi kamu kan. ketawa-ketawa. Saya sarankan sih si pucuknya ini ya bikin bank yang besar lah biar nggak kolaps. Bercanda ya, jangan dibahas serius, bercanda ini. Ya kan dandanin terdakwa OTD dari rumah tahanan sampai kursi terdakwa kan dia harus terlihat wow gitu. Tapi memang dibandingkan dengan yang katanya mafia skincare, the real mafia itu justru yang terlihat sindikat loh. Iya betul. Dan ini sudah hampir terbukti. pembuktian gitu. Kalau yang lain kan belum, nggak ada. terdakwa ini akan rela, Kak, masuk untuk melindungi si pucuk menurut Kak Fitri sebagai nggak orang tahu. yang dengan sifatnya dia? Ya nggak tahu saya, karena menurut saya emosional dan cara berpikirnya si terdakwa ini kan antara dia baik dengan dia jadi nggak baik itu setipis tisu ya. Ya good luck aja lah sama pucuk. Good luck aja lah, semoga ini tisu ini tetap di tempatnya, bisa menjaga. Jangan sampai tisu yang gini ya bahaya, udah habis-habisan tetap akhirnya terbuka juga. Oke, Iya. oke, Terima aman. kasih. Aman? Terima kasih. Insyaallah. Apa? Soalnya Sabiranya belum kenal Kak, susah nyarinya.